keanehan itu dia tidak pernah ikut sholat berjamaah. Tidak pernah ikut sholat berjamaah, bahkan memimpin imam santri-santri pada waktu itu. Nah, kecurigaan itu muncul ketika saya mendapatkan informasi beliau adalah anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah ini. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat Muslim dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah video penjelasan atau keterangan dari seorang ustadz sahabat dari Pak Saifuddin Ibrahim. Beliau adalah Ustadz Rusli Saimun. Dan video ini saya ambil dari channelnya ustadz kita, yaitu Ustadz Edi Praitno ya. Jangan lupa untuk mendukung channel beliau, dan ini mudah-mudahan bisa membuka mata kita, menyadarkan kita bahwa apabila hidayah dan kesesatan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun latar belakang seseorang itu tidak bisa menjamin orang tersebut akan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, dan yang baru bergabung jangan lupa juga untuk subscribe. Sekarang langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita akan berdialog santai. Kebetulan kita ada tamu ini, Ustadz Rusli Saimun ya. Ustadz Rusli Saimun ini saat ini beliau tinggal di Bogor, dan di sana beliau menjabat sebagai pimpinan Basnas Bogor ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ini bisa bertemu dengan Ustadz pada siang hari ini. Kita kedatangan tamu, jadi alhamdulillah. Pada bincang santai ini kita akan sedikit ingin tahu Ustadz. Jadi karena Ustadz ini dulu adalah teman dekat dengan Bapak Saifuddin Ibrahim, yang pastinya semua orang sudah kenal ini, apalagi para kristolog ya. Jadi melihat sepak terjang dari Bapak Saifuddin Ibrahim yang saat ini terang-terangan beliau ingin memurtadkan orang Islam. Ini Ustadz, silakan pengalaman Ustadz berkenan dengan Bapak Saifuddin Ibrahim. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi tahun 84 setelah lulus SMA kami diutus oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah masing-masing. Saya diutus oleh pimpinan Muhammadiyah wilayah DKI Jakarta untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah, tepatnya di Pondok Haja Nuria Sobron.
Jadi sebagai kader Muhammadiyah yang nantinya akan diterjunkan ke daerah-daerah. Nah, ketemulah saya dengan sahabat saya, namanya Saifuddin Ibrahim. Beliau utusan NTB, tinggalnya di Bima. Kemudian kami sama-sama satu fakultas, di Fakultas Usuluddin, dan sama-sama di Pondok Hajah Nuriyah Sobron sebagai kader Persyarikatan Muhammadiyah yang dipersiapkan. Pada waktu itu rektornya UMS itu almarhum Allahu Yarham Jasman Al-Kindi. Nah, kita belajar di sana sampai beberapa tahun di sana. Tahun 88-89 kami selesai. Dan saya kembali ke Jakarta. Dan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, saya ditempatkan pengabdiannya sebagai kader Muhammadiyah di Pondok Hajah Nuriyah Sobron, di Pondok Sipirok, Kiai Haji Ahmad Dahlan Tapanuli Sipirok. Saya ditempatkan di sana, kemudian kami berpisah pada waktu itu. Yang informasi yang saya dapat, Saifuddin Ibrahim itu ternyata ke Jepara. Ke Jepara, dia mengajar di sana, mengabdi mungkin, kemudian mengajar di sana, sampai dia mendapatkan istri orang Jepara. Yang informasi yang saya dapat, istrinya itu adalah keluarga Muhammadiyah Jepara. Memang karena fasilitas komunikasi pada waktu itu belum ada HP segala macam, kami terputus hubungan. Nah, kalau kalian lihat, teman-teman lihat di foto itu, gambar itu, Saifuddin Ibrahim itu yang saya lingkari, merah di pojok sebelah kanan. Yang di atasnya itu Mukhlis, adik kelas dari Maluku. Kemudian kalau saya yang pakai kaos kuning, yang lidahnya menjulur. Di sebelah saya itu Ikhwan Samsudin, itu saudaranya Saifuddin Ibrahim, orang Bima. Sekarang beliau pimpinan perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi di Bima, namanya Ikhwan Samsudin. Kemudian yang di atasnya itu Sukri Maufilid, Sorong, yang yang rambutnya kribo. Sekarang beliau itu MUI Kabupaten Sorong. Nah, yang pakai piring itu, yang lidahnya menjulur itu Yuliat Mono, satu angkatan sama kita, sama saya dan sama Saifuddin Ibrahim. Sekarang beliau Bupati Karanganyar. Jadi saya lanjutkan, setelah kita selesai tugas kita, kuliah kita di Pondok Hajah Nuriyah Sobron, kita kembali masing-masing. Saya kembali ke pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI, kemudian ditempatkan di Pondok Kiai Ahmad Dahlan Tapanuli Sipirok. Setelah itu putus hubungan dengan teman-teman yang lain, karena komunikasi pada waktu itu tidak secanggih komunikasi sekarang. Kemudian yang saya dapat informasi, beliau di Jepara, mengajar di Jepara sampai mendapatkan jodohnya anak dari salah satu pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Jepara. Nikah di sana. Nah, saya ketemu beliau itu tahun 92. Tahun 92, setelah saya dari Sipirok, kemudian saya ditempatkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI untuk mengajar dan mengabdi di Pondok Darul Arkom Muhammadiyah Sawangan, Depok. Nah, pada waktu saya di sana, tiba-tiba beliau ada. Saya diberitahu oleh pimpinan wilayah bahwa ada temannya dari Pondok Hajah Nuriyah Sobron, namanya Saifuddin Ibrahim, ikut membantu di Pondok
Muhammadiyah Darul Arkom Sawangan. Saya ketemu di sana. Setelah saya sudah lama beberapa tahun nggak ketemu, kemudian saya ketemu di sana. Biasa saja berbincang-bincang. Nah, ada satu keanehan yang terjadi ketika Saifuddin Ibrahim mengajar di Pondok Darul Arkom Muhammadiyah Sawangan. Keanehan itu dia tidak pernah ikut sholat berjamaah. Tidak pernah ikut sholat berjamaah, bahkan memimpin imam santri-santri pada waktu itu. Nah, kecurigaan itu muncul ketika saya mendapatkan informasi beliau adalah anggota NII. Itu yang saya mendapatkan informasi. Kemudian saya selidiki, kemudian ternyata betul beliau adalah anggota NII bersama dengan Panji Gumilang, Abu Toto yang mendirikan Pondok Az-Zaitun kalau tidak salah. Nah, saya telusuri kembali, kok kenapa dia bisa sampai ke Pondok Darul Arkom Sawangan. Ternyata di Pondok Darul Arkom Sawangan itu ada orang Jepara, salah satu pimpinan pondok, pengurus Pondok Darul Arkom namanya Ali Mukhtar. Ali Mukhtar ini orang Jepara. Kemudian saya kaitkan dengan beliau pernah di Jepara, kemudian kok tiba-tiba lari dari Jepara ke Jakarta, kemudian tiba-tiba dia langsung kenal dengan salah satu pimpinan Pondok Darul Arkom Sawangan, namanya Ali Mukhtar, almarhum sekarang. Kecurigaan saya muncul, ternyata beliau itu memang masuk ke dalam kelompok NII. Artinya, sebelum dia pindah ke agama, ke Kristen, beliau sudah bergabung dengan kelompok NII. Buktinya, beberapa tahun, kalau kurang saya tidak salah itu, kalau saya masih ingat itu kira 2-3 tahun Saifuddin Ibrahim di Pondok di Pondok Darul Arkom Sawangan itu beliau kabur dari pondok, istrinya ditinggal. Karena pada waktu itu ada petugas keamanan kepolisian, waktu Polsek Depok mencari-cari beliau. Ternyata beliau sudah hilang dan sampai sekarang pun saya belum ketemu setelah beliau kabur dari di Pondok Pesantren Darul Arkom Sawangan. Kemudian istrinya lagi. Nah, setelah itu mendapat kabar bahwa beliau itu ditampung di Pondok Az-Zaitun. Pondoknya Panji Gumilang, Abi Toto. Beberapa tahun cukup lama beliau di sana. Kemudian saya juga ada teman pada waktu itu di Pondok Az-Zaitun, saya cari tahu dia di posisi apa. Ternyata informasi yang saya dapat itu salah satu mudabbir di pondok itu. Beliau mengajar Quran hadis. Kemudian tiba-tiba beliau dikeluarkan dari Pondok Az-Zaitun karena persaingan persaingan kompetensi, uji kompetensi kelihatannya di Az-Zaitun. Beliau termasuk orang yang tereliminir. Nah, setelah tereliminir, saya tidak tahu lagi beliau kemana. Tiba-tiba ketika saya akan sholat Jumat, tugas khotib Jumat di Tanjung Lengkong, saya turun di Cawang, ketemulah sama yang namanya Safrudin. Safrudin ini dulu waktu saya dan Saifuddin Ibrahim mengajar, dia itu TU di Pondok Darul Arkom Sawangan. Kemudian dia keluar, ketemu beberapa tahun kemudian ketemu sama saya di stasiun Cawang. Kemudian dia kaget, dia bilang, Pak Rusli, Saifuddin Ibrahim baru naik. Jadi ketika Saifuddin Ibrahim naik kereta, saya turun di Cawang gitu loh.
Kemudian dia ketemu saya, dia cerita, saya bingung sama Saifuddin Ibrahim. Kok setiap saya ajak sholat nggak mau? Kemudian kok setiap makan itu tangannya seperti kayak salib gitu Pak Rusli. Tuhan Bapak, Tuhan Yesus gitu. Jangan-jangan dia Kristen. Nah, selidik punya selidik, ternyata memang dia sudah masuk Kristen. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi keterangan dari Bapak Ustadz Rusli Saimin ya. Beliau adalah merupakan sahabat lama, sama-sama sekolah dengan Pak Saifuddin Ibrahim yang sekarang sudah berpindah keyakinan menjadi Kristen, dan Bapak Ustadz Rusli masih bertahan dengan keimanan di dalam agama Islam, karena beliau tidak tergoyahkan dengan apapun cobaan atau ujian yang ditimpakan Allah kepada Bapak Ustadz Rusli ini. Dan sangat berbeda dengan Pak Saifuddin Ibrahim ya, kalau mendengar keterangan dari Pak Ustadz Rusli ini, bahwa ternyata Pak Saifuddin Ibrahim ini tidak mampu untuk mengalahkan hawa nafsunya, artinya beliau tertipu oleh iblis dan tentunya juga tertipu oleh dunia. Memang semuanya sudah ditentukan Allah ya, seperti yang dikatakan, fama yahdillah wala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah, innallahi yudi ma yasa wa yudillu ya ma yasa. Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya, dan sebaliknya juga Allah menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Nah, inilah yang terjadi kepada Pak Saifuddin Ibrahim, walaupun sebelumnya dia beragama Islam dan bersekolah juga di bidang keagamaan, juga mengajar di sekolah agama, namun semua itu tidak menjamin kalau orang tersebut akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap teguh dalam keimanan Islam kita. Informasi yang saya dapat, memang dia dibawa oleh pendeta, kemudian diajak, kemudian masuklah dia Kristen. Jadi masuk Kristennya Saifuddin Ibrahim itu karena persoalan faktor ekonomi. Memang gejala gejala pemikiran keislamannya yang nyeleneh-nyeleneh, yang kekikirian itu sudah ada sejak di pondok Aja Nuria Sobron. Kemudian saya buktikan ketika di Sawangan, Pondok Darul Arkom Sawangan, dia masuk NII. Jadi pemikiran kekiriannya sudah mulai nampak di situ. Kemudian apalagi dikuatkan ketika dia pindah agama menjadi agama Kristen. Di Kota Bogor, karena saya tinggal di Kota Bogor, saya membentuk kelompok namanya Anti Pemurdatan dan Kristenisasi. Tiba-tiba kelompok kami APK di Kota Bogor ini mendapatkan undangan dari salah satu sekolah teologia di Jakarta. Kemudian ternyata di situ ada, di undangan itu ada pendeta Saifuddin Ibrahim. Cuman saya nggak bilang bahwa ini kawan saya. Kemudian ke sana, kemudian terjadi perdebatan. Dia bilang, Pak Pendeta, ada salam dari Bang Rusli Saimin. Oh, salam kembali. Itu yang saya tahu perjalanannya tentang Saifuddin Ibrahim. Nah, persoalannya sekarang, beliau itu pindah agama itu berawal dari keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi, dia tidak kuat dengan tempaan-tempaan ujian-ujian ekonomi, kemudian dia pindah agama ke agama Kristen. Nah, beliau pernah ditangkap beberapa waktu yang lalu, ada 1-2 tahun yang lalu.
Beliau ditangkap karena pasal penodaan agama yang tersebar di YouTube pada waktu itu. Yang melaporkan itu teman-teman dari Pemuda Muhammadiyah Jakarta. Melaporkan, kemudian dia ditangkap. Kalau saya tidak salah itu sekitar 1 apa 2 tahun gitu ditangkap. Lalu membicarakan beliau, Saifuddin Ibrahim. Artinya bahkan sudahlah, kalau memang dia pindah agama, nggak usah lagi menjelek-jelekan Islam. Itu kita jaga persatuan dan kesatuan ini dengan kerukunan, kedamaian, Islam, karena Islam mengajarkan itu gitu. Maka dari itu, kalaupun saya ketemu dengan beliau, saya ingin sampaikan sudah. Kalau Anda sekarang keyakinannya bukan kepada keyakinan Allah dan Rasulullah, Islam, ya sudah. Silakan berdakwah di lingkungan komunitas kalian, kemudian jangan menjelek-jelekan agama. Ini namanya intoleran. Maka dari itu kami di alumni Pondok Hajar Nuriyah Sobron itu ingin menyampaikan itu pada beliau. Silahkan kalian berdakwah, tapi jangan menjelekkan agama lain. Jangan selalu bersinggungan, menjelek-jelekan. Sehingga kehidupan kedamaian, kenyamanan hidup antar umat beragama, umat beragama itu menjadi tenang, sehingga umat tidak menimbulkan kekacauan dan kekisruhan. Nah, ini yang sangat saya khususnya pribadi sebagai kawannya menyampaikan kepada beliau, hak Anda untuk pindah agama, tapi jangan coba-coba Anda menodai agama yang saya anut. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan keterangan secara keseluruhan dari Ustadz Rusli Saimun yang merupakan adalah sahabat lama dari Pak Saifuddin Ibrahim. Nah, di sini pertama sekali kita tentunya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz kita yaitu Edi Praetno. Jangan lupa untuk mendukung channel beliau. Beliau juga orang yang pernah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini Pak Ustadz Rusli Saimun yang sudah mau memberikan keterangan yang sebenarnya tentang Pak Saifuddin Ibrahim. Bagaimana Pak Saifuddin itu prosesnya, awalnya kemudian berubah dan menukar keyakinannya dengan ajaran Kristen. Nah, tentu ini menjadi suatu pedoman atau pengetahuan bagi kita semua ya. Dan yang terpenting lagi benar apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Rusli, berpesan kepada Pak Saifuddin Ibrahim untuk sekarang silakan saja pindah keyakinan. Dan tidak perlu Pak Saifuddin menjelek-jelekkan agama sebelumnya yang sudah ditinggalkan ya. Dan sebaiknya Pak Saifuddin percaya diri saja dengan keyakinan barunya. Karena keyakinan dalam beragama itu adalah individu-individu yang akan kita pertanggungjawabkan juga secara individu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku semua, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan, juga membuka mata kita bahwa hidayah dan kesesatan itu memang suatu yang tidak bisa kita tebak, karena memang itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhir kata saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.